Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ivan Arya Putra Ramadhani dengan NIM 233140010111109. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester eh, yang dimana kita diinstruksikan untuk membuat sebuah konsep implementasi serta mitigasi dari keamanan komputer. Jadi di sini saya menggunakan konsep cross-site scripting. Jadi apa itu cross-site scripting? Jadi ini adalah serangan keamanan yang dimana penyerang menyisipkan suatu skrip berbahaya ke dalam halaman website yang kemudian dijalankan oleh user yang mengakses halaman tersebut. Jadi untuk tujuan dari serangan cross-site scripting ini adalah di mana hacker atau penyerang itu bertujuan untuk memanipulasi website atau mengubah suatu tampilan entah isi yang dimana si user ini tidak tahu. Lalu kedua tujuannya adalah untuk mendistribusikan sebuah malware. Dan yang ketiga adalah untuk membuat sebuah web atau link phishing ya. Jadi untuk konsep serangan cross-site scripting sendiri ini adalah serangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, di mana pihak pertama dan kedua itu adalah korban serta websitenya itu. Jadi yang pertama konsepnya yaitu hacker atau penyerang menyuntikkan sebuah script ke website yang terpercaya yang kemudian akan diakses oleh user. Kemudian si user ini memasuki atau mengunjungi webs yang sudah terpercaya dan melakukan menerima sebuah trigger script yang kemudian si website ini memahami atau mengambil pemahaman seperti em, men- aduh. Jadi website dari korban ini akan mengeksekusi skrip tanpa sadar, lalu membagikan sebuah session seperti cookies atau token kepada hacker. Nah, bagaimana cara mencegah cross-site scripting? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu membuat validasi input dan output secara jelas. Yang kedua mungkin menggunakan HTTP only dan secure cookies. Jadi di mana user itu bisa setting cookies. Lalu yang kedua ada content security policy. Jadi di sini adalah ketentuan keamanan sebuah konten yang termasuk dalam HTTP. Lalu mengedukasi developers, jadi memberi informasi tambahan atau pengetahuan tambahan tentang pentingnya menjaga keamanan sebuah website ya. Lalu yang terakhir ada stay informed. Jadi ini adalah gagasan untuk selalu memperbarui keamanan dari sebuah website secara berkala atau terus-menerus dengan memberi transparansi kepada si user. Jadi itu konsep dari cross-site scripting, dan kita akan membahas tentang implementasinya. Jadi untuk implementasinya sendiri saya sudah membuat sebuah website sederhana yang dimana dalam website ini sudah mencakup dari 3 unsur tadi, yaitu tampilan dari korban, tampilan dari penyerang, dan juga websitenya sebagai perantara. Untuk contohnya saya akan di sini sudah membuat syntax atau code yang source code yang telah tidak disanitasi, jadi bisa diserang oleh hacker. Jadi untuk source code-nya sendiri ini
sudah diedit di bagian komentar. Jadi untuk sistemnya sendiri, ketika saya akan mengirimkan skrip yang dimana ini dinotasikan sebagai skrip berbahaya, akan masuk sebuah pop up yang berupa cookies yang akan diterima oleh korban. Jadi contohnya seperti semisal kita memasukkan komentar asal ya, semisal halo, jika si website ini memahami sebagai yang apa ya, yang terfilter, itu akan masuk ke dalam komentar yang di bawah ini. Nah, jika website tersebut memiliki celah yang tidak bisa memfilter suatu skrip berbahaya, maka akan mudah terserang oleh skrip yang diberikan oleh hacker. Jadi semisal kita kirim, maka akan muncul dari cookies yang dikirimkan oleh hacker. Biasanya kata-kata yang diberikan oleh hacker pada cookies ini akan sama atau hampir mirip, jadi user akan terkecoh. Jadi si hacker nanti bisa merekayasa website atau memberi phishing, atau bisa juga menyerap informasi-informasi dari si user. Nah, dari implementasi yang telah saya lakukan itu, dari cara pencegahan sendiri kan ada 4. Nah, di sini sebetulnya bisa dimitigasi secara merubah sebuah komen jadi HTML special charge, yang di sini dinotasikan sebagai filtering ya. Jadi nanti akan website akan menerima pemahaman sebagai pemisah antara website yang script yang benar-benar aman dan tidak. Jadi kita coba. Nah, setelah kita tes ya, tadi kan akan muncul pop up ya di script yang saya berikan. Nah, ketika saya kirim, nah itu si website akan memahami jika script saya itu berbahaya. Jadi dia akan langsung memfilter dalam artian dia akan memisahkan ke atau memblokir ya akses dari script ini ya. Jadi nggak masuk ke pop up atau yang akses yang ada di website. Jadi mungkin itu penjelasan sederhana dari konsep cross-site scripting ini ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.